Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Ini terdapat pada buku tema 3 dan pertemuan kita adalah yang keempat. Nah, ini adalah KD 3.1 masih sama menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Di mana tujuan pembelajarannya adalah agar anak-anak ustazah bisa menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan dan Ananda bisa menceritakan fungsi masing-masing bagian dari tubuh hewan tersebut. Ya. Kemudian berbicara tentang hewan juga ada di dalam Al-Quran, ya anak-anak ya. Ada terdapat dalam surat An-Nahl ayat 5 sampai 8. Saya bacakan. Artinya, Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, begal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nah, anak-anak ustazah, dari surat An-Nahl ayat 5 sampai 8 ini adalah menceritakan manfaat daripada hewan ya. Salah satunya kita bisa mengambil bulunya untuk menghangatkan, berarti bisa untuk buat pakaian, bisa buat selimut ya, dan jaket ya. Kemudian bisa juga sebagai perhiasan ya, kesenangan ya. Kemudian bisa memikul beban-beban ya sebagai kendaraan di saat kita kesusahan. Hewan ini menolong membawakan beban-beban kita, masya Allah. Nah, anak-anak ustazah, betapa luar biasanya Allah ya, kasih sayang Allah kepada kita, diciptakannya hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan hidup kita ya. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan mempunyai ciri-ciri yang beragam. Untuk memudahkan pelajarinya, hewan dikelompokkan menjadi berbagai jenis. Dasar pengelompokan hewan antara lain adalah persamaan bentuk dan bagian tubuh, seperti alat gerak dan penutup tubuh. Kita masuk ke yang pertama, itu adalah mamalia. Kelompok mamalia memiliki ciri-ciri terdapat daun telinga, kelenjar susu, dan tubuh ditutupi oleh rambut. Mamalia ada hidup di darat dan ada di air. Nah, mamalia yang hidup di darat, contohnya adalah ada kelinci, sapi, kambing, kuda, ya, dan banyak lagi yang lain. Nah, kita sekarang contohnya ini ada kelinci. Kelinci itu ada bagian kepala, badan, kaki, dan ekor ya.
Masing-masing memiliki fungsinya. Apa saja fungsinya? Nah, anak-anak ustazah, pada kelinci, telinga ya untuk mendengarkan ya, telinganya panjang. Kemudian ada kaki belakang lebih kuat daripada kaki depan ya. Nah, ini untuk membantunya melompat. Nah, rambut ini sebagai penutup tubuh, ekor untuk menjaga keseimbangan, dan hidung sebagai indera penciuman ya. Kelinci memiliki penciuman yang sangat tajam. Nah, ada mamalia yang hidup di air. Contohnya lumba-lumba ya dan dugong. Nah, kenapa lumba-lumba ini termasuk ke dalam mamalia ya, karena dia salah satunya bernafas dengan paru-paru. Ya, anak-anak. Kemudian burung ya. Burung sering dijumpai di darat. Semua burung memiliki sayap yang beragam ukurannya, tetapi tidak semua burung dapat terbang, seperti ayam, penguin, dan burung unta tidak terbang. Nah, ini bagian tubuh burung. Ini adalah paruh ya. Bentuknya disesuaikan dengan makanan dan cara memperolehnya. Kemudian kaki digunakan untuk berenang, berjalan, bertengger, atau mencengkram ya. Kemudian sayap untuk terbang. Ini adalah bulu sebagai penutup tubuh agar dapat bertahan hidup pada suhu dingin. Ekor untuk keseimbangan ketika terbang. Ini fungsi bagian tubuh burung. Kita lanjut adalah reptilia. Reptilia merupakan hewan melata yang memiliki kulit bersisik. Reptilia ada yang hidup di darat, ada pula yang hidup di air. Jenis reptilia bermacam-macam, antara lain ada ular, penyu, kura-kura, buaya, dan kadal. Ini ya, biasanya beberapa lidah reptilia berfungsi seperti hidung ya. Kemudian dia punya sisik, ekor yang panjang adalah alat untuk mempertahankan diri. Oke. Kemudian amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu bisa hidup di darat dan di perairan. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Pada saat berudu, katak hidup di perairan, lalu saat dewasa, katak hidup di darat. Nah, ini dia ya. Ini pada saat masih berudu ya. Ini sudah dewasa, katak ini mengalami namanya metamorfosis ya. Perubahan bentuk ya dari waktu dia kecil ya, atau dari berudu dengan dewasa ya. Oke, nah anak ustazah, ada ikan ya. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air. Ciri-cirinya antara lain tidak berkaki, memiliki kepala, badan, dan ekor ya. Nah, ekor digunakan untuk membantu pergerakan ketika berbelok arah saat berenang ya. Kemudian insang untuk bernafas. Insang untuk bernafas. Kemudian sirip digunakan untuk pergerakan saat berenang. Kalau sisik sebagai pelindung tubuh.
badan yang ramping untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air, ya. Oke. Ini adalah kuda laut, ya. Ini belut, ya. Nah, kita lanjut insekta. Insekta atau serangga merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan lainnya. Bagian tubuh serangga terdiri atas kepala, dada, dan perut. Ciri-ciri lain dari serangga adalah memiliki 3 pasang kaki, sepasang antena, mulut, dan mata majemuk. Sebagian besar serangga memiliki 2 pasang sayap. Akan tetapi ada juga serangga yang tidak memiliki sayap, misalnya kutu buku dan semut rangrang. Bentuk mulut serangga dibedakan menjadi mulut penggigit, ya, kemudian pengunyah, mulut penusuk dan penghisap, serta mulut penjilat, ya. Nah, ini adalah jenis insekta, ya. Banyak sekali, ya, jenis-jenis insekta ini. Kemudian alhamdulillah, syukron anak-anak ustazah, semoga antum paham pembelajaran kita hari ini, dan mudah-mudahan anak-anak ustazah semangat untuk belajarnya. Oke, ustazah sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.